Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai uji hipotesis perbedaan. Nah, uji hipotesis perbedaan ini bisa menggunakan statistik parametrik dan juga statistik non-parametrik. Untuk statistik parametriknya, itu bisa menggunakan uji T, di mana berguna untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel. Untuk dapat melakukan uji T, ada beberapa syarat uji asumsi yang harus terpenuhi, di mana data harus berdistribusi normal dan bersifat homogen, dapat dilakukan dengan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Dasar dalam pengambilan keputusan, uji independent sample t-test dengan menggunakan SPSS itu dapat dengan melihat nilai signifikansi data yang kita peroleh. Jika nilai signifikansi itu Tailed kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel yang kita teliti, pada contoh ini yaitu motivasi belajar, di sekolah A dan sekolah B. Kemudian jika nilai signifikansi itu Tailed lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel yang diteliti di sekolah A maupun sekolah B atau kelas A dan kelas B. Langsung saja kakak akan mempraktikannya pada uji menggunakan SPSS, Independent Sample T-Test yang parametriknya. Sini sudah kita buka SPSS-nya, kemudian ke variable view. Kemudian di bagian name ini kita buat nilai yang akan atau variabel yang akan kita teliti itu motivasi contohnya. Kemudian bagian 2 ini sekolah. Karena data yang kita miliki itu kan yang kakak miliki data motivasi sekolah A dan sekolah B yang dilambangkan atau yang dikodekan dengan sekolah A1, sekolah B2. Kembali lagi ke SPSS. Setelah kita buat name-nya, kita klik di bagian value. Itu untuk di sekolahnya itu kita buat di sini value 1 untuk label sekolah A. Oke, kemudian value 2 untuk sekolah B. Oke, selanjutnya kita ke data view, kita copy data yang kita miliki, yang mau kita uji, yang sudah kita susun, atau kita kelompokkan, kita pastekan di SPSS. Nah, setelah itu kita klik Analyze, kemudian kita klik Compare Main, kita pilih Independent Sample T-Test, kita letakkan motivasi di bagian test variabel, kemudian sekolah di grouping variabel. Kita klik Define Group. Grup 1 itu untuk 1, kode kelas 1 atau sekolah A. Kemudian grup 2 itu untuk kode sekolah B2. Continue. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita dapat mengambil keputusan untuk uji hipotesisnya dengan melihat pada tabel Independent Sample T-Test di kolom Seek to Tailor motivasi ini. Nah, di sini kita memperoleh nilai 0,04004 untuk nilai Seek to Tailor motivasi sekolah A dan sekolah B. Maka, kembali lagi ke teknik pengambilan keputusannya. Jika nilai Seek to Tailor kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel yang kita teliti di sekolah A dan di sekolah B atau kelas A dan kelas B. Data yang kita analisis tadi itu memperoleh nilai 0,004. Artinya, nilai Seek to Tailor yang kita miliki itu kurang dari 0,05. Maka, terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar pada sekolah A dan sekolah B. Selanjutnya, kakak akan mempraktikkan untuk uji parametriknya menggunakan Excel uji perbedaannya. Sini.
Kita ke analisis uji T. Kemudian akan yang pertama, di sini kakak sudah membuat tabel untuk menganalisisnya. Ada sampel motivasi sekolah A dan motivasi sekolah B yang dilambangkan dengan X1 untuk motivasi sekolah A dan motivasi sekolah B itu dengan X2. Sini sampelnya untuk masing-masing sekolah ada 146. Kemudian kita jumlahkan nilai untuk motivasi di sekolah A dan sekolah B. Selanjutnya kita cari rata-rata untuk nilai motivasi di sekolah A dan sekolah B. Selanjutnya, kita akan mencari nilai X1 dikurang X bar 1 kuadrat. Sama dengan X1 dikurang dengan X bar. Ini. Kita tutup kurung, kita kasih kurung dulu. Kemudian di bagian X barnya kita kasih dolar karena nilai X barnya tidak berubah. Kita enter. Tak lupa dikuadratkan. Kemudian baru kita tarik ke bawah. Setelah itu kita jumlahkan. Itu pula dengan X2-nya sama dengan kurung BP. Sama dengan B. Oke, C3 nilai X2 dikurang dengan X bar 2-nya. Kemudian tutup kurung dikuadratkan. Jangan lupa dolarnya. Dan enter. Dan kita tarik ke bawah. Kemudian kita jumlahkan. Setelah itu kita akan mencari nilai variansnya. Dengan sama dengan, sini kan jumlah X1 dikurang X bar 1 kuadrat. Sini kan sudah kita jumlahkan tadi. Tinggal kita masukkan. Oke. Kemudian dibagi dengan nilai N1 atau jumlah sampel di sekolah A 146 dikurang. Oke. Kemudian di bagi ini kita kasih tanda kurung untuk 146 dikurang 1. Kemudian untuk S2-nya menggunakan rumus yang sama, tapi di nilai X2 sama dengan jumlah X2 dikurang X bar 2 kuadrat dibagi buka kurung 146 dikurang 1. Oke, setelah itu kita akan mencari nilai T hitung. Pertama kita mencari yang pembilangnya dulu, kemudian nanti kita cari penyebutnya. Nilai dari penyebutnya. Oke, yang pembilang ini sama dengan
X bar rata-rata 1 dikurang X bar rata-rata 2. Ini dikurang dengan ini. dengan ini. Nah, setelah itu kita akan mencari yang bagian bawah. Sama dengan akar S DRT square buka kurung. Ini buka kurungnya 4 kali. Kemudian kita klik, kita masukkan nilai N1 dikurang 1 itu 145. Kemudian dikali dengan nilai S1 kuadrat varian 1. Kemudian kita tutup kurung, ditambah dengan N2 dikurang 1 berarti 145 juga. Buka kurung dulu. Oke. Dikali dengan nilai S2 kuadrat. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita bagi dengan nilai N1 146 ditambah 146. Ini dikasih kurung dulu. 146-nya ini. Oke. 146 ditambah 146 dikurang 2 seperti di rumusnya. Kemudian kita tutup kurung lagi untuk penjumlahannya biar sesuai. Kemudian dikali dengan rumusnya yaitu 1 dibagi, buka kurungnya 2 kali. 1 dibagi 146 tutup kurung ditambah 1 dibagi 146 tutup kurung. Ini dikasih kurung di sini. Oke, sudah. Kita bismillah dulu, semoga hasilnya tepat. Bismillah. Oke, sudah kita dapatkan hasilnya. Selanjutnya, kita akan mencari T hitungnya. Langsung aja kita bagi sama dengan ini. Kita bagi dengan nilai bawahnya. Nah, kita perolehlah nilainya itu 2. Untuk T hitung 2,865. T hitungnya. Kemudian untuk T tabel, itu kita menghitungnya dengan mencari dulu, menentukan nilai signifikansinya, sig alfanya. Kita menggunakan 5%, jadi nilainya itu 0,05. Alfanya 0,05, terus kita bagi 2, dapatlah 0,025. Dengan dB atau derajat bebasnya itu N dikurang 2. Nah, jumlah sampel kita itu adalah 146 untuk sekolah A dan 146 untuk sekolah B dijumlahkan terus dikurang 2. Jadi sama dengan 290. Kemudian berarti kita buatlah T alfa derajat bebas itu T-nya 0,025 signifikansinya dengan jumlah derajat kebebasannya 290. Sini kakak sudah mencarinya. Kita dapat melihat T tabel itu secara langsung. Kalau menggunakan link ini. Kita lihat tadi
derajat kebebasan kita itu di sini DF berjumlah 290. Kita buka yang bagian 290 dengan alfanya 0,025 tadi kan berarti 2,5%. Yang bagian one tail. Kita lihat 290. Nah, nilainya itu 1,968. Yang ini 1,968. Kita masukkan 1,968 untuk tabelnya. 968. Maka untuk pengambilan keputusannya, jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka berbeda secara signifikan. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka tidak berbeda secara signifikan. Dapat kita ketahui bahwa nilai T hitung ini lebih dari nilai T tabel, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar sekolah A dan sekolah B. Hasil ini sejalan dengan hasil SPSS yang kita peroleh tadi. Baiklah, sekian dulu dari kakak untuk uji perbedaan menggunakan statistik parametrik uji independen sampel t-test. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.